Baik, selamat pagi, Pagi. Bapak. Perkenalkan, saya dan teman-temannya dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kebetulan kita ini ditugaskan untuk ada tugas ulangan akhir semester ini mengenai kepedulian terhadap isu kesehatan di masyarakat, Pak. Betul, bentuk civic engagement atau keterlibatan warga negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Iya. Nah, kita ini mau ngangkat mengenai edukasi sarapan nih, Pak. Iya. Nah, saya sebelumnya mau nanya nih, sebagai petugas yang mulai dari pagi nih ya, Bapak itu punya kebiasaan sarapan nggak? Saya sarapan kadang-kadang setelah kelar ya, misalnya jam 9 atau jam 10 ya, itu baru saya sarapan. Soalnya kalau pagi-pagi gitu nggak masuk. Iya, kita kan startnya jam 5, ya kan. Jam 5 habis sholat subuh, kita mau sarapan kayaknya nggak masuk perut kita. Ya, kita biasakan ya begitu, cuman emang udah terbiasa ya. Dari rumah bangunnya sih pagi jam 3, kita udah bangun, udah berangkat, udah siap-siap, absen, kumpul, foto bersama, Sherlock, terus kalian ini, baru kita di lokasi jam 5 itu udah start. Kadang-kadang jam 5 kurang udah start. Berarti udah sih sarapan ya, Pak? Iya, ya. Nah, menurut Bapak sendiri sarapan itu penting nggak sih? Sebenarnya ya penting kalau untuk kesehatan, cuman ya gimana ya, kita juga karena kita tugas juga kerja, ya jadi gimana? Ya, kita ini aja dah, kita sambil-sambil seperti kayak makan biskuit atau roti, apa-apa ya seadanya aja, atau gorengan, ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak pernah nggak berangkat kerja tanpa sarapan? Terus bagaimana pengaruhnya terhadap tenaga atau konsentrasi dan semangat saat bertugas? Kedengeran saya hari ini belum masuk apa-apa ya, baru kopi sama air putih doang. Terus ya biasa aja sih, udah biasa ya biasa aja udah. Karena udah terbiasa atau bagaimana ya. Iya. Emang udah tugas kita harus kita jalanin itu aja. Bapak tuh kayak ada harus sarapan target jam berapa gitu? Sebenarnya nggak ada target, cuman kalau biasanya saya itu setelah selesai jam 9 atau jam 10 baru saya sarapan, itu aja. Setelah selesai semua baru saya sarapan. Tapi kalau belum selesai kayaknya dilihat orang juga ngomong. Terus ini masih berantakan, itu aja ya. Kita kan punya tanggung jawab, punya ini. Jadi beresin dulu Ya, baru nanti sarapan iya. gitu ya, Kak. Nah, apa namanya, apa yang bisa menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan mahasiswa biar generasi muda ini punya peningkatan kesadaran mengenai sarapan? Kalau mengenai sarapan ya generasi muda ya istilahnya bagaimana dia bisa, kalau dibilang kalau orang kampung itu bekal lah, bekal ya kan, kita buat masak sendiri. Nah itu aja, bagaimana kita bisa masak sederhana tapi vitaminnya ada, ininya ada, kesehatannya ada, kebersihannya ada, itu aja. Kalau untuk semua mahasiswa ataupun warga negara Indonesia, tolong jangan kita semua. Habis sarapan tolong buang sampah pada Gitu. yang baik. Mungkin Bapak terima kasih sebelumnya Sama-sama. sudah meluangkan waktunya ya, Pak. Sama-sama. Siapa kalau boleh tahu? Saya? Ya. Sapandi, Bapak Sapandi. Pak Sapandi. Pak Andi. Pak Andi, oke Pak. Sebelumnya Bapak tuh kalau biasanya bertugas di sini tuh cuma berdua ya Pak? Ya kan dibagi berdua, ada yang di sana berdua, ada yang sendiri, tergantung zonanya. Kalau ini kan panjang dari tenis sampai jembatan KCIC. Kereta cepat Indonesia Cina. Iya. Bapak tuh mulai bertugasnya dari jam berapa, Jam Pak? 5 sampai jam 2 siang pulang. Istirahat nanti jam 9. Wah, sampai siang dong, Pak. Iya. Kalau gitu sampai siang, paginya ada sarapan nggak ya, Pak? Nggak ada. Sarapannya mandiri ya. Ya mandiri, paling beli gorengan. Nanti jam 9 beli gorengan atau beli nasi uduk yang ada di sekitar Komplek Halim ini.
Baik, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja Ya, ya Pak. siap Mbak. Menurut dari Bapak sendiri, Iya. Sapandi sama Sapandi ya. Sapandi. sarapan itu penting gak sih? Wah penting sekali Mbak. Berhubung kita masuk jam 5, jadi mau nggak mau dari foto di kelurahan jam 5 langsung ke lokasi zona jam 5:15 kita harus foto. Nah Bapak sendiri tipe yang sarapan selalu atau enggak? Untuk badan saya pribadi, terutama tuh kopi dulu Mbak. Untuk makan sih alhamdulillahirabbil alamin sehat selalu. Baik. Ya, mungkin beda sama teman saya. Bapak sendiri Siap. sama aja? Kalau sarapan itu pasti penting lah, Mbak. Karena kan biar kita nggak kena penyakit juga ya, mah gitu kan. Bahaya juga itu. Penting sarapan itu sebenarnya. Tapi Bapak tahu nggak sih sebenarnya kopi itu nggak boleh buat lambung kalau Iya, masih kosong. Ya siap. Itu emang udah kebiasaan saya dari muda sih Mbak. Sampai saya berumah tangga punya anak 3. Justru saya minum susu malah suka buang air. Iya, karena gitu. kalau di Asia ini memang perutnya tuh laktos intoleran. Artinya tuh Bapak tuh kayak produk dari susu-susu itu tuh roti ataupun susu langsung yang murni itu Iya. pasti bakalan bikin perut Bapak tuh rasanya mual Iya, karena benar. usus Bapak tuh bakteri-bakterinya tuh kayak menolak pagi-pagi harusnya jangan ini dulu. Bahkan bukan hanya pagi-pagi saat Bapak perutnya kosong, malah waktu Bapak perutnya masih ada isi tapi bakteri-bakterinya tuh menolak laktosanya gitu Pak. Jadi bener Bapak tuh harus mulainya memang dari kopi ataupun teh, jangan malah ke susu gitu. Mungkin dari Bapak ini ada gak sih pesan buat generasi muda supaya punya kesadaran sarapan gitu, sarapan tiap hari? Ya lebih bagusnya sih sebelum kegiatan sehari-hari yang generasi muda itu harusnya sih sebenarnya harus sarapan. Terutama minimal ya nasi lah. Istilahnya untuk nggak perut biar nggak terlalu nanti kena emah. Dan fokus juga ya Pak. Iya. Terus juga